Lihat memang untuk pergerakan di bursa di Indonesia sendiri ya, terutama untuk di IHSG memang ini lebih didorong kepada di sektor komoditas di tahun 2022 ya. Karena kita lihat memang EPS growth dari IHSG ini memang meningkat cukup signifikan, itu sampai 69 sampai 70%. Nah, ini memang yang didorong oleh adanya peningkatan kinerja dari emiten-emiten di batubara lalu juga di komoditas yang lain. Nah, namun kalau kita melihat apakah fundamentalnya ini sudah relevan ya begitu ya dengan pergerakan ISG. Nah, kami melihat memang sudah, tapi memang yang menjadi konsen dari investor sendiri adalah untuk di sektor komoditas. Namun sektor-sektor lain ini memang menjadi pemberat. Ya, kita lihat memang seperti memang adanya di sektor properti lalu sektor konstruksi itu yang memang terjadi penurunan yang cukup dalam. Sehingga memang hal itu memang menjadi pemberat. Jadi kami melihatnya memang untuk fundamental IHSG secara EPS lalu juga untuk pergerakan IHSG-nya sendiri memang ini sangat inline ya, karena memang dari kinerja di batu baranya sendiri. Tapi kalau kita melihat secara satu-satu per sektor memang agak cukup berbeda ya, karena ada yang pemberat, ada juga yang memang menjadi leading banget gitu ya untuk dari sektor dan juga kinerja keuangan yang seperti itu, Mbak Bunga. Oke, kalau dari pemberatnya sendiri ini dari sektor mana saja, Mas Akil? Ya, kalau dari sektor pemberat tadi kita sebut ya kayak di konstruksi, lalu juga untuk di properti, lalu juga ada juga dari sektor-sektor teknologi ya, karena untuk di sektor teknologi ini baru-baru di menjelang akhir tahun untuk penurunannya sendiri, karena kita tahu untuk di tahun 2021, 2022 ini memang sektor teknologi lalu juga digital perbankan ini terjadi penurunan yang cukup signifikan, sehingga memang itu terimplementasi, apalagi kalau kita tahu seperti Goto ya, itu kan juga market cap dan juga weight dari marketnya juga cukup besar. Ketika dia turun cukup dalam, ini juga akan mengerek dari pergerakan ISG ya. Jadi makanya kami melihat yang menjadi pemberatnya sendiri ada dari sektor teknologi, lalu juga sektor konstruksi karena memang adanya COVID, dari proyek-proyek belum berjalan, lalu juga untuk dari sektor properti dengan ada tingkat suku bunga ya. Walaupun memang di tahun 2022 cukup menarik ya waktu di sektor properti karena ada insentif PPN yang 0%, tapi sudah mulai berhenti ya sampai di September 2022. Jadi yang memang menjadi pemberat adalah ketiga sektor itu menurut kami, seperti itu. Oke, tadi Mas Akil juga menyebutkan nih bahwa salah satu pemberatnya adalah bank digital. Ini kalau kita lihat memang berdasarkan data ya, top losersnya ini adalah mayoritas dari bank-bank kecil atau bank-bank digital. Nah, lantas untuk proyeksi di tahun depan untuk bank digital sendiri ini seperti apa sih, Mas Akil? Ya, kalau kita ngelihat untuk di sektor bank digital ya, ini memang ada yang menarik ya untuk adanya peningkatan dari modal ya, modal inti dari perusahaan sendiri yang memang ini akan menjadi concern dari para emiten ketika memang dia sudah mulai mencukupi modalnya, lalu dia akan mulai mengembangkan dari ekosistem ya. Jadi yang kita melihat sih memang ketika dari sektor bank digital ini sudah memiliki ekosistem yang besar, misalnya kita ambil contoh seperti Arto ya, ini juga sudah mulai ekosistemnya bergerak dengan adanya Goto juga kerjasama, ini juga akan menjadi suatu momentum yang menarik. Tapi catatannya adalah apakah akan nanti lebih tinggi dibandingkan pada tahun 2021 lagi hype-hype-nya bank-bank digital. Kami melihatnya tidak ya, karena memang dari investor sendiri juga akan lebih relevan melihat apakah sektor perbankan digital yang ibaratnya tidak punya banyak cabang begitu, tidak banyak kantor-kantor, akan ada penurunan efisiensi atau ada terjadi efisiensi ya dari kinerja. Nah, itu yang akan terlihat nanti di laporan keuangan. Jadi kami melihatnya memang investor sudah mulai relevan melihat dari aksi-aksi korporasi dari para emiten, karena pada tahun 2021 memang digencarkan sekali ya untuk bank digital dari apps mobile-nya segala macam itu yang menjadi driver di tahun 2021, dan kami melihat 2023 ada potensi memang ruang untuk bertumbuh karena kita tahu untuk dunia bisnis digital itu sudah makin berkembang, apalagi nanti di sektor telekomunikasi juga bakal ada beberapa lelang ya dari 5G, ini juga akan cukup menarik seperti itu. Oke, tadi di awal Mas Akil juga menyebutkan nih bahwa komoditas tahun ini cukup cemerlang begitu ya. Kalau kita lihat juga harga batu bara bahkan sampai 400 USD per dolarnya, ini luar biasa sekali. Nah, apakah dari komoditas ini masih akan cemerlang juga nih di tahun depan, Mas Akil? Ya, kami melihat memang ada potensi ya dari saham-saham di berbasis komoditas, terutama untuk di batu bara ini masih ada potensi ruang untuk terjadi pertumbuhan di tahun 2023. Tapi catatannya adalah tidak secara jangka panjang atau sampai akhir tahun. Kami melihatnya ada potensi peningkatan itu sampai first Q tahun 2023. Kenapa? Memang untuk dari harga batu baranya sendiri itu masih akan ada potensi untuk kembali naik karena memang
untuk di tahun 2023 di awal biasanya untuk harga-harga batu bara lalu harga minyak juga akan ada potensi terjadi peningkatan karena dari demand-nya cukup meningkat ya, dan di sisi produksi ini juga akan terhambat karena memang ada terjadi hujan yang lebat. Ini akan mengganggu produksi dari batu bara itu sendiri, dan demand-nya ini yang kita akan bicarakan, di mana batu bara ini akan menjadi substitusi pengganti ya di benua Eropa karena setelah adanya perang Rusia dan juga Ukraina. Dan yang menjadi concern dari para investor saat ini adalah bagaimana di China. Kita tahu untuk di China sendiri untuk penggunaan di batu bara ini juga cukup juga masih tinggi ya. Jadi ketika China masih lockdown, masih COVID-nya masih cukup tinggi, ini juga akan mengganggu dari sektor komoditas terutama di batu bara. Jadi untuk di 2023 lebih kepada strategi ya, kita secara jangka pendek saja untuk di sektor komoditas karena memang ada penurunan dan proyeksi ada potensi harganya akan turun sampai nanti di tahun 2023 atau bahkan 2024 akan kembali normalize. Walaupun kami melihat harganya masih akan stay ada di atas 200 seperti itu.